sini saya akan menjelaskan tentang definisi 5.3.3 yang dimana misalkan A subset dari R dan F memetakan A kepada R, kita katakan bahwa fungsi F mempunyai nilai maksimum mutlak pada A jika X maksimum elemen A sedemikian sehingga Fx maksimum lebih besar dari sama dengan Fx untuk semua X elemen A. Lalu kita katakan bahwa fungsi F mempunyai nilai minimum mutlak pada A jika X minimum elemen A sedemikian sehingga Fx minimum lebih kecil dari sama dengan Fx untuk semua X elemen A. Lalu kita katakan bahwa fungsi X maksimum mempunyai nilai maksimum mutlak untuk F pada A dan X minimum mempunyai nilai minimum mutlak untuk F pada A jika ada. Lalu contoh untuk kita lebih paham lagi pada definisi 5.3.3, maka ini ada contoh yang dimana contohnya sebagai contoh Fx sama dengan 1/x apakah mempunyai maksimum mutlak ataupun minimum mutlak pada himpunan A yang dimana himpunannya itu 0 dan tak hingga, yang dimana x-nya itu 1, 2, 3 sampai tak terdefinisi, yang dimana x elemen A. Lalu penyelesaiannya itu yang pertama itu misalnya kan kita buat A nya itu himpunannya 0,1 yang dimana X itu lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. Baru untuk X sama dengan 0, maka ini F0 dan F1. Maka F0 nya 1/0 sama dengan tak terdefinisi. Baru untuk X sama dengan 1, maka F1 nya sama dengan 1/1 sama dengan 1. Jadi untuk 0,1 tidak mempunyai nilai maksimum mutlak dan minimum mutlak. Lalu yang selanjutnya itu dimana A yang himpunannya itu 1,2 yang dimana X nya itu lebih besar dari sama dengan 1, lebih kecil dari sama dengan 2 ya. Lalu untuk X sama dengan 1, maka langsung kita masukkan aja yang kan tadi soalnya itu sama yang kayak tadi, yang ini Fx sama dengan 1/x, jadi X nya sama dengan 1, maka F1 sama dengan 1/1 sama dengan 1, maka dia maksimum mutlak. Untuk X sama dengan 2, maka F2 sama dengan 1/2, maka minimum mutlak. Lalu yang dimana A nya itu himpunannya 1 dan tak hingga, yang dimana X nya itu lebih besar dari sama dengan 1, lebih kecil dari sama tak definisi. Jadi untuk X sama dengan 1 nya itu seperti tadi, maka hasilnya maksimum mutlak pada X. Baru untuk X tak terdefinisi, maka F1 nya pun tak terdefinisi. Jadi untuk 1, tak hingga hanya mempunyai nilai maksimum mutlak saja. Lalu jika suatu fungsi mempunyai suatu titik maksimum mutlak, maka titik ini tidak perlu ditentukan secara tunggal. Sebagai contohnya fungsi gx sama dengan x pangkat 2 didefinisikan untuk x elemen A yang dimana himpunannya min 1, plus 1 mempunyai 2 titik x sama dengan kurang lebih plus 1 minus 1 diberikan maksimum mutlak di A dan titik tunggal X sama dengan 0 menghasilkan minimum mutlak di A. Baik, pada gambar ini kita bisa mengambil contoh perbedaan yang besar fungsi konstantanya Hx sama dengan 1, yang dimana untuk X elemen R sedemikian sehingga setiap titik X adalah 2 titik untuk sebuah maksimum mutlak dan sebuah minimum mutlak pada H. Jadi ini seperti contoh pada gambar yang ini adalah dimana fungsi Fx sama dengan 1/x. Ini adalah contohnya yang dimana X nya itu lebih besar dari. Baru yang kedua ini adalah gambar dari fungsi gx sama dengan X pangkat 2. Oke, jadi seperti ini contohnya. Ready? Baik, di sini saya akan menjelaskan teorema 5.3.4 yang dimana teoremanya adalah misalkan I adalah interval A, B, batas interval tertutup dan terbatas, dan F memetakan I ke R kontinu pada I, maka F mempunyai sebuah maksimum mutlak dan sebuah minimum mutlak dari I. Sebelum masuk ke bukti teoremanya, saya akan menunjukkan sebuah contoh gambar yang dimana itu gambar batas interval tertutup dan terbatas.
Baik, contohnya, baik, di sini sudah ada gambar yang saya buat, yaitu ada Y dan X, dan dimisalkan ini adalah gambarnya. Lalu di sini kita arsir, maka ini adalah merupakan bentuk interval tertutup dan terbatas, yang dimana tertutup itu memuat batas-batasnya. Jadi seperti ini contohnya. Lanjut kita ke bukti teorema 5.3.4. Baik, buktinya adalah misalkan Fi sama dengan Fx, di mana X elemen I menurut teorema 5.3.2 Fi terbatas pada R. Selanjutnya, misalkan S maksimum sama dengan sub Fi dan S minimum sama dengan infimum Fi, akan ditunjukkan terdapat titik X maksimum dan X minimum di I, sehingga S maksimum sama dengan nilai dari Fx sama dengan nilai Fx maksimum, dan S minimum sama dengan nilai Fx minimum. Lalu bisa kita tunjukkan dengan interval. Di sini sudah ada interval, yang dimana interval A dan B, yang dimana dikatakan bahwa tadi di sini X maksimum sama dengan supremum dan X minimum sama dengan infimum. Maka di sini yang tadi dikatakan X maksimum adalah supremum, maka kita letaknya di sini. Lalu X minimumnya di sini. Yang dimana S ini dikatakan merupakan batas terkecil, yaitu supremum, dan S ini dikatakan sebelah kanan dari A dikatakan S minimum, yaitu infimum. Lalu akan ditunjukkan terdapat titik X maksimum dan titik X minimum di interval ini. Maka titik X maksimum ini di sini sama dengan di S supremum. Bisa dikatakan bahwa X maksimum itu sama dengan nilai batas terkecil, yaitu supremum. Lalu nilai X minimum kita letakkan di atas nilai S minimum, maka X max minimum itu sama dengan S minimum, yaitu infimum. Jadi dari sini bisa kita katakan bahwa nilai S maksimum sama dengan Fx minimum, dan nilai S minimum itu sama dengan nilai Fx minimum. Karena X maksimum sama dengan supremum Fi, jika N elemen bilangan asli, maka S maksimum dikurang 1/N bukan batas atas dari Fi. Dikatakan bukan batas atas dari Fi dikarenakan jika X maksimum dikurang 1/N itu hasilnya lebih kecil dari supremum yang kita punya. Sementara kita sudah membuat X maksimumnya itu ya supremum yang kita punya. Akibatnya terdapat bilangan Xn elemen I, sehingga Fxn lebih besar dari S maksimum dikurang 1/N, lebih kecil dari sama dengan X maksimum untuk setiap N elemen bilangan asli. Karena itu I terbatas, maka barisan X sama dengan Xn terbatas. Dengan menggunakan teorema Bolzano-Weierstrass teorema 3.4.8 terdapat subbarisan X aksen sama dengan XNR dari X konvergen ke satu bilangan X maksimum, karena unsur-unsur dari X aksen termasuk dalam I, yang dimana I sama dengan interval A, B. Mengikuti teorema 3.2.6 bahwa X maksimum elemen I, oleh karena itu F kontinu pada X maksimum. Dengan demikian limit Fxn sama dengan Fx maksimum, karena dikatakan
Nah, kenapa bisa sama lim fxn sama dengan fx maksimum? Di sini sudah dijelaskan bahwa f-nya itu kontinu, maka ketika f-nya itu kontinu, maka nilai fxn itu harus sama dengan fx maksimum. Karena itu juga mengikuti persamaan yang sebelumnya, maka dapat kita katakan bahwa S itu mengikuti persamaan yang sebelumnya tadi, dapat kita peroleh bahwa f x n r lebih besar dari S maksimum dikurang seper n r lebih kecil dari sama dengan X maksimum untuk semua R elemen bilangan asli. Berdasarkan teorema API 3.2.7 bahwa limit fxnr sama dengan sub S maksimum. Oleh karena itu, fx maksimum nilainya harus sama dengan limit fxnr sama dengan X maksimum dan sama supremum fi, sehingga dapat dikatakan X maksimum merupakan titik maksimum mutlak F pada I.